Selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah Gold Futures dan kita akan langsung saja ke sini. Em, ke atas ya semalam ya, memang clear ke atas, nggak ada tanda sama sekali untuk turun ke bawah. Dan yang kita fokuskan adalah di sini ya. Jadi dari sini kamu bisa belajar bahwa em, setelah di retrace seperti ini, turunnya low resistance, tidak ada FVG sell dari sini ke sini, maka ketika naik itu pasti akan mudah sekali reverse-nya. Ya, apalagi ketika ini masih respect body H4 di sini, kita nggak close di bawah. Jadi itu akan memberitahu kamu bahwa kita akan going higher. Nah, ketika ini displacement, ada tiang ini, di default dengan fair value gap, maka kamu boleh trust itu akan terus keep continue higher terus ke atas, nggak akan look for down prices. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang kayak gini ya, bikin equal high, open, turun dulu, manipulasi, lalu distribusi, PO3, H4. Ya, sebenarnya ini very logic sekali ya. Kamu tinggal lihat atas equal high, bawah equal low. Biasa kamu kemana? Ke atas kan? Cari entry. Kalau entry pertama kamu ada long sebelum ambil equal kena stop loss, ya udah nggak apa-apa. Pas dia udah manipulasi, ya udah itu udah confirm bakal lanjut naik ke atas. Tinggal kayak gitu aja. Karena hanya itu cara untuk membedakan apakah kita akan akumulasi equal low atau langsung dimanipulasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari H4, kalau kita lihat ya kemarin itu kan sudah di inverse nih gap ini. Nih ya, gap ini tuh udah di inverse kan. Jadi pertanyaannya adalah kita akan lower prices apa higher prices kalau POV dari kamu. Absolutely, kita pasti akan higher prices. Makanya kalau kamu lihat bodinya rapi kan? Tuh, lihat. Tuh, bodinya rapi kan? Closing di H4. Ya, kalau kita higher prices berarti menuju ke apa? Bisa, karena gap ini udah diisi, ya, jadi aim yang lebih tinggi. Nah ini, ya, ini kayak ada gap kecil, tapi ini too far bagi saya. Jadi saya mencari fair value gap di H1 di sini, atau BSL, seperti itu. Jadi naratifnya adalah kita akan going higher karena kita sudah terbentuk inversion fair value gap, dan yang mensupport inversion itu untuk going higher adalah tentunya order flow-nya ya. Jadi ini turun, ya, dia memang punya ada imbalance sell, tapi no problem. Yang jadi main concern-nya adalah, yang harus kamu hati-hati adalah ketika kita misalnya close di bawah ini. Karena ini order flow-nya udah mulai kebentukan. Kita udah shift market sector di sini, kita sudah MSS. Jadi ketika ini udah MSS, ini going higher, maka order block-nya harus nahan. Nggak masalah kalau nggak ada fair value gap. Ini order block. Kamu lihat. Ada FVG nggak? Nggak ada. Higher prices. Karena that's per order flow. Ya, pokoknya kalau kamu belajar di channel ini, kamu tuh nanti akan nggak bahwa, oh iya, ternyata ada kondisi di mana OB itu nggak perlu fair value gap. Makanya saya tuh males, kayak capek ngejawabin kayak, aduh, OB itu ya, mau ada FVG atau enggak itu sebenarnya tidak mempengaruhi si OB itu, gitu loh, itu nggak ada pengaruh signifikan. Cuma kenapa kuat? Ya karena dua PD array melawan satu PD array. Kamu kalau misalnya dikasih, ya harga naik, bikin tiga fair value gap, melawan harga naik, bikin satu fair value gap, mana yang bakal kamu pilih? Coba, mana yang bakal kamu pilih? Tentu yang tiga fair value gap. Sama halnya kayak misalnya kalau harga naik, cuma bikin order block, nggak ada FVG. Terus kondisi kedua adalah harga naik, tidak ada OB, tapi ada fair value gap. Mana yang kamu pilih? Tentunya yang pasti kamu pilih adalah fair value gap. Paham ya? Jadi kalau misalnya mereka berdua sama-sama punya fair value gap, tapi yang satu itu punya order block, jadi kondisi pertama adalah ada OB, ada FVG, kondisi kedua ada FVG, tentu yang kamu pilih yang ada OB sama FVG dong. Yang pasti lebih kuat karena ada dua array. Ya, jadi itu very logic sekali. Jadi dari situ kita tinggal melihat uh, continuation untuk rally ke atas. Ya, notice di sini. Oops, sorry, saya baru lihat. Ini ada fair value gap. Ya. Nah, apakah tariknya begini? Bukan. Nih, ya. Nah ini. Jadi dua segmen ini, midpoint ini, inversion sama ini, itu bisa kamu jadikan array spesifik. Apa yang kamu mau lihat? Bukan limit di situ, tapi fokus kamu adalah saya mau lihat badinya close di situ. Jadi saya nggak peduli damage begini, bar, wick, bar, saya nggak peduli.
Yang saya udah notice adalah ini di ATF pasti sweep sell side, tapi bodinya masih close. Ini algo sign kita kan going high prices, makanya candle ini saya nggak kaget. Seperti itu, ya. Jadi kita bakal ke H1. Nah, kalau kita lihat ke H1, saya hapus yang ini dulu ya. Oke, kita punya gap lagi di sini. Ini adalah gap H1 ya. Nah, mana yang harus dipilih, gap H1 atau gap H4? Sebenarnya tentu kamu harus ambil gap yang H4 ya. Tapi sama aja, yang perlu kamu baca adalah body close-nya. Apakah ini close di atas midpoint H1? Yes. Apakah ini close di atas midpoint H4? Yes. Ya udah, dua algo sign. Takut apa? Pasti akan higher prices. Tinggal cara entry-nya. Ya, oke. Kita bakal ke M5. Kita cek-cek dulu mana Asia High. Nih, ini adalah Asia High di sini ya. Harga turun. Biasa kamu kemana? Ke atas, berarti ini turunnya apa? Manipulasi. Dari sini ke bawah semuanya low resistance. Jadi ini udah memenuhi checklist A plus kamu untuk buy. Oke? Muncul pertanyaan. I know, tenang ya. Saya pikir ini shift. Ya, tapi malah di roll over ke bawah. Lihat, roll over ke bawah. Pertama cek dulu ya, di sini ada halangan apa enggak? Apakah ada H1 atau M30 fair value gap? Karena kalau ada, berarti kemungkinan besar itu bisa jadi inducement. Ya, M30 nggak ada, M15 nggak ada. Yap, ya, yap, nggak ada fair value gap. Even kalau saya dari POV M15 ini very clean shift in market structure. Tapi kena kena stop loss. It's okay, nggak apa-apa. Apakah merubah biasnya? Tidak. Berarti ketika ini kena stop loss di jam 7.30, satu naratif udah 1000% gagal, yaitu LOTD. Artinya apa? Ya udah, hari ini naiknya tidak akan lebih tinggi daripada 44. Ya, paling kalau naik lebih tinggi pun juga mentok berapa. Kayak maksudnya nggak akan kayak genjot gitu, kayak duar ke atas gitu loh, kayak tiang ke atas ke all time high, itu nggak akan. Kalau LOTD itu mungkin saja terjadi, tapi karena ini tidak LOTD, maka tidak mungkin terjadi. Ya, jadi tinggal apa skenario bursa yang tersisa? ASEAN reversal. Gimana caranya supaya saya pede bahwa ketika saya kena stop loss, saya masih percaya dengan bias saya untuk saya ngelong? Itu kan pertanyaannya. Well, it's very easy. Lihat gimana cara harga menyapu stop loss kamu. It's very fucking important. Ya, lihat gimana ini turun. Bikin apa? Nih, nih. Bikin apa? Relatif ikut high. Drop ke bawah langsung. Lihat dropnya. Drop. Kena SL kan? Matiin, belum low. Berarti muncul nggak skenario bullish yang baru? Muncul. Apa itu? London reversal. London lo ambil, shift in market structure. Ada EVG nggak? Ada. Ya, kamu lihat di sini. Nah, tapi yang ini nggak boleh langsung dimakan. Karena kita belum close. Ya, jadi walaupun ini di spread higher, saya tetap nggak percaya. Itulah kenapa movement ini muncul. Ya, jadi ketika ini naik, kamu nggak apa-apa. Soalnya, ya, syukur-syukur kalau misalnya kamu ada entry di sini, ketika ini naik, kamu turun, kamu tidak martingale. Takutnya kamu martingale ketika turun ke BIP, kamu pusing. Aduh, apakah ini akan turun? Ini hasil sweep. Apakah kita bakal hantam iklo ini? Ya, itu pasti yang muncul di pemikiran kamu. 1000%. Ya, dengan ini displace ke atas, itu sudah proven bahwa lo ini nggak akan keambil. Jadi, ketika ini turun, ya, ini turun, saya butuh specific time. Makro misalnya, atau silver bullet. Kenapa? Karena harga naik, ya, iklo ini, oke, itu udah deliver back ke atas. Jadi, bisa aja harga turun nyabet ke gap yang ada di bawah sini. Kenapa? Karena satu, ada relatif equal low di sini. Yang kedua, kalau gap ini nggak nahan, kita pasti bubar. Akan deep retrace, bukan reversal. Itu kuncinya. Lalu harga drop down, pack sekali ke sini, ya, silakan long.
either mau di sini tepat ya, silakan long aja. SL kamu cukup di bawah sini ya. Display higher nih, silver bullet. Kamu lihat secara visual dari sini ke bawah nggak ada shift kan, memang nggak butuh. SB itu adalah time, bukan entry model, time based model, time. Long di sini, SL kamu di sini. Udah tinggal tunggu spooling, paling jam 10 sampai jam 12. Kalau memang begitu aturannya. Displace, fair value gap, ini bukan terakhir. Langsung lempar ke atas. Nah, kalau kamu lihat dari POV M15, ya, kita punya shift nggak di sini secara visual? Nggak ada. Kita dalam kondisi seek and destroy ya. Sweep, 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 sweep. Tapi, ketika ini turun, bodinya. Nah, ini. Saya udah pernah ajarin kan, kalau misalnya dia closingnya rapi seperti ini, ya closingnya bagus nih. Ini FVG ya, ini kan closingnya bagus nih di sini. Tapi the opennya loncat itu bukan terhitung sebagai jadi inversion. Itu masih respect. Oke, dia masih respect. Ya, ketika itu happen, itu harus langsung lempar ke atas. Ke inverse gak? Ke inverse. Ada inversion long. Ini long SB kamu nih. Ya, lalu displace higher ke atas. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan yang muncul bahwa saya pikir ketika K1 ke ini ke inverse bakal turun kok. Iya, bakal turun, tapi itu hanya di retrace. Jadi ini adalah inducement, bukan shift in market structure. Itulah pentingnya melihat time frame H4. Oke, dan gap itu nggak ada masalah kecil atau gede. Karena kalau misalnya gap itu kamu bilang, oh ini kecil nggak bisa dipakai, oh ini gede nggak bisa apa gampang ketembus, ya maka algoritmik seperti ini tidak akan pernah muncul. Stay di atas 0,5 dan sebagainya. Ini gapnya gede, kamu lihat, nahan nggak? Nahan, buang ke bawah. Ini gapnya kecil, sweep rate lihat nggak? Nih, nahan nggak? Nahan. Jadi kalau ada yang ajarin, oh kalau gapnya gede kecil tuh ada pengaruh, nggak ada guys. Warna, sizing, nggak ada pengaruh. Kamu cari aja video ACT ada nggak yang dia bilang because the CB is very huge, is very large. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Inefisiensi adalah inefisiensi. Tinggal kamu tahu cara pakainya apa enggak. Seperti itu. Oke? Okay?